البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah taala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kata beliau, dan makna persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Di samping kita bersaksi anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, apa maknanya? Ta'atuhu fima amar. Naam, yaitu mentaati Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah perintahkan. Terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Ta'ala berfirman, dan apa-apa yang didatangkan atau dibawa oleh Rasulullah kepada kalian ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang pada kalian maka hindarilah atau naam tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Jadi yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan wajib juga membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Di samping kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita membenarkan terhadap apa yang Rasulullah kabarkan tentang hari kiamat, ya, tentang munculnya akan di akhir zaman akan datang Dajjal dan semisalnya. Kemudian juga tentang keadaan surga dan neraka. Semuanya harus kita yakini, semuanya harus kita benarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Naam, ikhwani fillah. Kenapa? Dikarenakan dalam masalah ini, di dalam masalah khabar, pengkabaran itu ada beberapa bentuk. Pertama, apabila datang khabar dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan lain kecuali benar. Itu yang pertama. Jadi kabar yang pertama adalah kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka wajib kita terima dan wajib kita benarkan. Kemudian kabar yang datang dari manusia selain Allah dan Rasulnya, itu bagaimana? Dirinci, dilihat lagi. Kabar dari orang thiqah terpercaya, maka kemungkinan diihtimalkan apa? Benar kabar tersebut. Kemudian datang yang ketiga, yaitu apa? Kabar yang munculnya dari orang fasik, orang jahat, orang pendusta, maka ini kemungkinan besarnya apa? Didustakan. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi termasuk konsekuensi atau keharusan persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertama adalah apa? Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap apa yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang Rasulullah kabarkan. Wastinabu ma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan atau menjauhi apa-apa atau perkara-perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah hardik. Nah, Rasulullah menghardik, melarang perbuatan tersebut, kita tinggalkan. Sebagaimana adalah sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku larang pada kalian, hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Di dalam mengerjakan ketaatan, di dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dikasih ikatan semampu kita. Kenapa? Karena betapa banyak syariat-syariat yang belum kita kerjakan. Betapa banyak perintah-perintah yang masih kita terlewatkan. Naam, seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani sebuah jiwa melainkan yang dia usahakan, melainkan yang dia mampu. Ikhwani fillah, sehingga tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita diperintahkan untuk menyampaikan al-haq, diperintahkan menyampaikan kebenaran, diperintahkan menyampaikan Al-Quran Sunnah. Adapun paksaan bukan diperintahkan, bukan perintah untuk kita. Kita tidak diperintahkan untuk memaksa, cuman diperintahkan untuk mengarahkan, mengajarkan, membimbing kepada kebenaran. Itulah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah. Jadi, kemudian berikutnya, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan hendaklah Allah taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 perkara ini jangan terlewatkan. Ini makna persaksian, konsekuensi, keharusan ketika engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, harus terpenuhi padanya 4 perkara. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap perkara yang diperintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan semua perkara yang Rasulullah kabarkan. Yang ketiga, wastinabu ma anhu naha wa zajar. Yang ketiga adalah meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang Rasulullah larang dan Rasulullah hardik. Kemudian yang keempat, hendaklah kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, yang Rasulullah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan. Kenapa? Karena amalan-amalan ibadah sebesar apapun, setinggi apapun, seluas apapun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas, kemudian apa? Mutaba'ah. Alla yu'badallah illa bima syara'. Hendaklah tidak diibadahi, tidak disembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut adalah raddun ay mardudun, ditolak amalan tersebut, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini, hadis yang sahih, hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ini dalam riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam masalah agama ini, dalam masalah ibadah dan semisalnya, yang tidak ada dasarnya dari kami, maka raddun. Amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi 4 perkara ini jangan terlewatkan. Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap perkara yang Rasulullah perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan perkara-perkara yang Rasulullah kabarkan. Wa sinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi atau meninggalkan perkara-perkara yang Rasulullah hardik dan Rasulullah larang. Kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan hendaklah Allah taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, tentunya melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ibadah ini perlu yang namanya ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sebaik-baik panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah taala telah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian. Sungguh telah ada di hadapan kalian, untuk kalian, di hadapan kalian. Pada Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Panutan yang bagus, panutan yang baik. Tauladan yang baik. Di hadapan kita ada, yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah juga baik dalam perkara salat dan yang semisalnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tujuannya apa? Ittiba', mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya dikembalikan pada ittiba' dan juga ikhlasun niyyah lillahi azza wajal. Kemudian dalam hadis yang panjang, hadis yang sangat penting, yaitu hadis apa? Hadis Irbad ibn Sariyah
Al-Irbad ibn Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan juga sunnahnya, metodenya, caranya, jalannya para khulafa'ur rasyidin di dalam memahami sunnahku. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kenapa? Karena seseorang ketika menggigit dengan gigit geraham, itu apa? Sangat kuat. Sulit untuk digoyahkan, sulit untuk ditarik, sulit untuk terpatahkan. Seperti itu. Sehingga makna daripada hadis ini adalah apa? Agar kita berpegang teguh dengan sunnah dengan sekuat-kuatnya. Wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru. Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu berada di api neraka. Na'udzubillah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi khulasah berkaitan masalah makna daripada persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar persaksian dengan ucapan, bukan sekedar dengan pengakuan, keyakinan, tapi diterapkan dengan 4 perkara yang sudah kami sebutkan dan dicantumkan oleh beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan tersebut, yaitu mentaati apa-apa yang Rasulullah perintahkan, kemudian membenarkan apa-apa yang Rasulullah kabarkan, kemudian menjauhi perkara yang Rasulullah hardik dan Rasulullah larang, kemudian hendaklah kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Adapun berikutnya mengenai dalil masalah salat, zakat, dan juga makna daripada tauhid, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.